Setidaknya punya 70 tahun bisa melompat kembali. Satu musik positif sahabat MQ ya, tadi dari Tulus Gajah sahabat MQ. Ini kalau tidak salah, Coach Erik juga sempat menyampaikan nih sahabat MQ. Gajah sendiri kan ini kadang ini ya Coach Erik ya, suka di underestimate, suka jadi bahan ledekan. Dengar-dengar Tulus juga gitu ketika pas Iya, masih mudanya. Sekarang masih muda sih, cuma mungkin lebih bertambah usianya gitu. bener. Tapi akhirnya jadi satu hal yang menarik perhatian seluruh Indonesia Coach Erik. Oke. Eh, ya, Muhammad Tulus Rusdi, atau kita kenal Tulus. Memang saya baca ya, saya baca deskripsi lah ya tentang beliau. Memang sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Ketika kecil di Bukit Tinggi, dia aslinya Bukit Tinggi kan, keluarganya juga. Saya yakin dengan basis agama yang baik gitu kan. Nah, eh, memang karena badannya bongsor ya, jadi dia dipanggil gajah memang. Ya, dipanggil gajah. Nah, bagi kita ini bulian nih sebenarnya kan. Cuman hebatnya Tulus ini kan dia mencoba framing ya. Dia kan framing ya. Ketika dia dikasih tahu kamu tuh gajah. Oh, gajah. Apalagi orang manggil gitu kan. Tapi dia framing ya. Dia nggak, dulu mungkin marah, tapi dia juga nggak marah ya. Gajah itu kan kuat, besar. Pasti lebih unggul gitu. Nah, ini kan masalah framing kan. Ketika di framing gitu, apa yang terjadi? Lagu Gajah tuh keren banget akhirnya kan. Ya kan? Dan sekarang coba, dengan lagu yang terbarunya ini aja 50 juta view satu bulan. Satu bulan 50 juta view. Tembusnya luar biasa itu. Dan kebayang nggak sih ketika ada orang yang membuli seseorang, dan ternyata orang yang Anda bully itu hidupnya jadi keren banget dibanding Anda. Akhirnya kan kita malu sendiri. Iya, betul. Malu sendiri kita. Makanya nggak bisa kita langsung nganggap orang yang kelihatannya biasa. Kalau kita bilang, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Ini ada dia. Kalau kita zonanya sombong. Sombong itu kayak kita nganggap orang lain tuh kayak nggak berarti gitu. Iya. Itu gampang saja kan bagi Allah itu membalikkan keadaan, itu gampang saja. Jadi pada saat kita memiliki peran, jangan terlalu sombong dengan peran itu. Karena bisa jadi suatu saat kita tidak punya peran lah. Iya. Dan penting juga bagi kita dalam bekerja bisnis itu lebih apa ya? Makanya kita bilang tadi, kenapa kok lebih punya kepedulian, atau bahkan kalau saya bilang merasa cukup itu penting. Kenapa? Karena ada kasus ya. Ada kasus, dan kasusnya nggak hanya satu, ini banyak. Ada alumni pintar. Kemudian masuk di perusahaan besar, gajinya tinggi. Ya. Bekerja setahun, ada lamaran lagi dari yang lain. Iya. Dengan gaji yang besar lagi. Akhirnya pindah. Pindah. Oke. Ada tawaran lagi dari gaji yang besar karena profesionalnya, pindah lagi. Bahkan sampai disekolahkan. Ya, ke luar negeri. Begitu selesai dari luar negeri, dibajak sama yang lain lagi, keluar lagi dia. Itu sampai pemiliknya yang nyekolahkan ke luar negeri itu curhatnya luar biasa. Kok sampai kayak gininya? Dia merasa kayak dikecewain banget. Kok sini tahu orang ini sekarang bekerjanya di satu tempat yang sangat biasa dengan penghasilan yang sangat standar. Balik lagi, Iya. ya kan? Waskuruli wala takfur. Nikmatku itu syukuri, gitu kata Allah. Jangan pungkiri. Sekarang kita dikasih gaji besar. Ya, oke. Tapi kalau dikit-dikit, sana lebih besar, pindah. Sana lebih besar, pindah. Sana lebih besar, pindah. Orang kan akan lihat, loh Anda enggak punya komitmen berarti. Kecuali kalau Anda pindahnya baik-baik. Iya, iya. Di sini kontrak Anda 5 tahun, ya sudah. 5 tahun selesai, ditanya, Anda mau lagi apa Anda? Oh, saya ada tawaran sini, baik keluarnya. Tapi kalau tiba-tiba dibajak keluar, orang sakit hati. Dan ketika orang sakit hati, Iya, iya. omongannya kan mesti enggak baik loh. Iya, doakan yang Iya, ini ya. doanya enggak baik, energinya enggak baik untuk Iya, kita tuh. Omongannya enggak baik sama mereka itu. Nah, akhirnya kayak gitu. Jadi ini balik lagi kepada tantangan kita kan. Jadi kalau kita bicara mengejar ini yang paling banyak, uangnya paling banyak, kan kembali lagi bahagia enggak gitu loh. Belum tentu juga kan. Kan wujudnya kan tidak mesti itu, ya. Jadi kayak sahabat MG memberi perhatian kan wujudnya nggak mesti ini, ya. Ada wujud yang lain, ya.
tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah saya punya waktu kayak adik-adik ilmu komunikasi yang MBKM. Oh saya punya waktu, I have time. Dia beri waktunya. Oh saya bisa desain, dia kasih desainnya. Oh saya punya kemampuan ini, dia berikan itu. Nah itu yang dia mampu. Ketika dia totalitas memberi itu dan dia semakin profesional, apa yang terjadi? Apresiasi orang makin tinggi. Nah suatu saat dia makin hebat, ya wajar karena itu akumulasi dari investasinya dia. Ya. Gitu loh. Jadi Tulus ini investasi baiknya banyak. Hampir semua lagunya loh bagus-bagus. Hampir semua. Dan milih syairnya positif. Iya, betul. Iya. Ini syairnya sangat mupos sekali. Dan sesuatu yang bagi kita, dia bisa nyanyiin kayak gitu ya syairnya gitu kan. Itulah kecerdasan dalam berkarya itu. Iya, Dan saya yakin itu adalah anugerah Allah ya. Karena nggak mudah kayak gitu. Allah kasih anugerah itu dan dimanfaatkan untuk satu syiar yang baik kan. Akhirnya orang terinspirasi kan. Iya. Lagu itu jadi bikin orang terinspirasi, orang jadi senang, orang bilang, ih relate banget ya dengan aku gitu. Kayak asam dan garam. Asam dan garam harusnya ketemu di belanga. Seolah semua sama, ya kan, latarnya sama, latarmu sama, seolah-olah mudah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, ya kan, karena kita berpikir kita udah sama, ternyata ada sisi sebenarnya pembelajaran nih. Kalau saya ulas hari ini, terinspirasi, orang masuk menikah, kok jadi pernikahan nih? Tapi tidak apa-apa, ini pesan buat Untuk pranikah ya, untuk Coach, ya? mahasiswa komunikasi Marsha ya. Jadi orang menikah itu kan tidak hanya urusan orang yang nikah. Iya. Ini harus paham. Orang menikah itu bukan urusan orang yang menikah. Menikah itu keluarga. Ini sahabat MK yang belum nikah nih ya. Menikah itu keluarga. Keluarga itu akan sangat berperan mengiyakan atau mentidakkan. Atau di keluarga besarnya, omnya, pak D-nya, aleknya menganggap misalnya tidak cocok, tidak usah lah. Atau mereka punya pilihan lain, bisa saja ini terjadi gitu loh. Nah, ketika ini terjadi, maka kita harus paham, oh iya ya, kita berusaha, Allah yang nentuin. Ini baik, nah, ini ternyata tidak masuk, tidak connect, ya udah berarti memang bukan. Ya, tidak ketemu di belanga. Nah, kalau sudah kayak gini, inilah yang harus dilakukan itu kayak apa ya? Kepasrahan yang baik. Kepasrahan yang baik itu, ya udahlah tidak apa-apa, mungkin bukan jodohnya. Tapi ingat, tetap harus berbuat baik. Kan tantangan ini. Iya. Awalnya nggak connect. Oh, karena memang ada yang tidak cocok di sini, tidak semudah yang kita bayangkan karena ada faktor yang kita tidak perhitungkan. Dan ketika ini banyak dialami oleh orang, kok relate banget sih sama saya gitu. Dan kalau misalnya kita sini dan orang tuanya minta dia menikah dengan yang lain seperti ini, lalu dia menikah, lalu dia mengkhianati kita, saya bilang ini mengkhianatinya dimasuk di bagian mana ya? Ini kan hanya kesepakatan dua orang, aku mencintaimu, kamu mencintaiku, lalu tiba-tiba merasa jadi bareng, padahal tidak ada hukumnya kan. Jadi kalau salah satu mau tiba-tiba nih pergi aja itu, wah kamu mengkhianati janji suci. Yang mana yang dihianati itu yang mana gitu? Wah ini saya dihianati, nggak bisa bud, karena tidak ada ikatan yang kuat. Jadi satu orang hilang, kan ada mahasiswa itu saya tanya, gimana? Wah berat pak, tanpa status. Tanpa status gimana? Ya masih berhubungan tapi tanpa status. Saya bilang, oh itu berarti udah tidak berhubungan, itu udah tidak komunikasi berarti. Kenapa? Handphone saya di blok segalanya, wah itu udah lari, udah nggak bisa. Sudah end of story. Itu udah end of story. Handphone hilang, masa tiba-tiba nggak bisa dihubungi 3 hari, itu udah pertanda. Cuman karakternya kan dia nggak mau ngomong gitu aja. Ya dia tiba-tiba hilang. Ya, di ghosting coach. Iya, di ghosting ya, Ghosting. tiba-tiba hilang gitu. Ada yang lebih parah, di zombieing. Udah lama pergi, tiba-tiba balik lagi nyesal. Nah itu kan. Aduh. Nah, kalau kita jangan mau yang kayak gitu, jangan mau. Maka cari yang komit. Nah, dari mana cari yang komit? Balik lagi, saya bilang sama teman-teman staff. Sekarang udah cukup pelajarannya. Cari yang punya mobil, oke? Seolah punya mobil, ternyata mobilnya kredit. Cari yang seolah-olah the have, ya ternyata the have-nya juga bukan hanya punya dia. Iya. Ya, apa enggak yang paling enak pilihan itu ya pilihan, nah, lihatlah dia, ya kan, agamanya, tutur katanya sopan, pertemanannya, nah ini penting, pergaulannya, circle-nya lihat, oh circle-nya di MK, wah udah, MK.
circle-nya burjoy, Pak. Oh, bagus juga. Bagus. Berarti dia sederhana gitu. Lo kan bener kan? Betul, betul, Dia betul. sederhana berarti. Udah. Bukan dia nggak mau loh. Jadi balik lagi, sebenarnya Marsha itu mampu atau kita itu mampu beli, tapi kita memilih udah nggak usah, ini aja bisa. Itu kan beda ya, beda kemampuan. Jadi itulah, jadi sahabat MQ, balik lagi kepada kita lah yang menentukan. Kita itu bekerja berbisnis itu ada hal-hal yang tidak hanya urusan kita, tapi kebaikan kita ini kena kepada yang lain. Dulu saya sebelum menikah itu orang tuanya, mertua nggak setuju. Oh gitu, Coach. Nggak setuju. Karena sudah ada pilihan lain. Oh, Ya tadi itu, saya seperti, ini udah sama, udah menunya sama ya, walaupun satu acting sebenarnya. Udah sama, ini kayaknya udah. Begitu? Enggak. Udah ada. Kenapa enggak? Karena sudah ada calon. Kita gimana mensikapi itu? Ya enggak usah marah. Ya enggak apa-apa. Kita tadi ya, saya dapat ilmu dari Prof itu. Tetap baik. Tetap baik. Jadi, kalau perlu kebaikan itu kan, nah kalau kita telusuri kebaikan itu emosional. Misalnya gini, orang tuanya misalnya nih ada siapa, keponakannya misalnya. Kita enggak usah baik sama orang tua. Enggak mesti loh baik itu sama orang tua, itu enggak mesti. Kita lihat ada keponakannya. Kita kasih gantian baik nih kepada keponakannya. Apa, ngasihin buku atau ya apresiasi apa, ngasih apa, perhatian aja. Nah, kalau bisa sholat jamaah. Wah, itu penting itu. Waktu sholat jamaah pilih maghrib. Yang bacaannya Masya Allah. kalau masa-masa dulu kan gitu ya. Lagi ya ini mengenang masa dulu masih mahasiswa. Jadi kalau jamaahnya lihat, waduh, kok jamaahnya potensial ini ya. Itu bacaannya hafalan-hafalan baru dikeluarkan semua. Potensial, hanya untuk melihat itu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Karena anaknya memang sudah komit ya. Anaknya yang meyakinkan orang tuanya. Kan itu. Nah, kita kan tetap baik. Coba kalau kita dulu mohon maaf ini ya, pembicaraan netizen. Jadi kamu lebih dengerin orang tuamu daripada janji kita. Ya iyalah, gimana sih? Ya pasti orang tua akan didengerin. Justru yang lebih dewasa yang mana? Ketika Anda setuju, yang dewasa itu mau gini. Orang tua pingin yang sana, nggak apa-apa, dengar aja orang. Berbakti sama orang tua itu baik. Wah, ini makin mempertahankan. Ini harus dipertahankan cowok yang ngomong kayak gini. Jadi kamu masa beneran kamu dengar? Kamu nggak ingat kita tuh udah bangun semua dari awal segala macam. Kalau sama saya tinggalin aja yang kayak gini nih. Tapi kalau dia bilang, orang tua itu pasti punya tujuan baik loh sama anaknya. Kamu pasti kenapa dengan dia, pasti orang tua akan tahu kamu pasti punya sesuatu yang lebih baik. Kamu nggak apa-apa, pokoknya mau enjoy jalanin semua, udah itu baik. Berarti untuk orang tua itu baik. Ketemu lagi kayak gini masa, jangan sampai dilepasin yang ini. Ya, Dear Marsha, mohon disimak dengan baik ya. Ini talk show. Ya, sahabat MQ ini Baik. ada Marsha yang Betul, lagi ada sahabat Marsha ada sahabat ya. Marsha yang lagi editing, yang lagi mahasiswa komunikasi yang lagi MBKM 20 SKS. Nah, itu. Baik. Jadi yang ini nih karena ini komitmennya lebih lagi. Loh, rela loh. Dia mau rela berbagi, orang lain mau kok. Enggak dianya. Loh, itu kan luar biasa itu. Waktu Agim yang nampilin cuplikan di Instagram beliau yang ada orang tua di Libanon itu yang dikasih uang, iya kan, sampai ngomong dia terharu di orang asing. Tapi kan dia bilang coba cari dulu panti asuhan keluarga yang miskin mungkin lebih membutuhkan daripada saya. Enggak, kami udah nyari ini untuk bapak. Coba cari dulu mana tuh ada keluarga miskin lagi yang masih butuh dibanding saya. Enggak, saya berkali-kali sampai pegang duit berkali-kali, coba cari dulu. Nah itu kan jadi kira orang lain. Nah kalau ini kan ketemu laki-laki yang dewasa ya. Wah ini temu sama ini beda. Ya pasti suatu saat sahabat MQ mungkin akan mengalami ya kondisi-kondisi itu. Jadi makanya balik lagi. Paradigma kita apa? Ketika paradigma kita hanya mulu transaksional saja, silakan transaksional itu sudah ada aturannya, udah ada ukurannya. Tetapi dari sisi transaksional itu tadi mesti ada kelebihan kebaikan yang bisa kita tambahkan, giving apa, sesuatu perhatian lebih, komunikasi yang baik, pelayanan yang prima, itu dong. Jangan ada orang datang ke MQ
Orangnya biasa mondar-mandir malah diliatin. Bapaknya gitu bingung. Malah manggil teman-temannya, ada tamu bingung itu. Harusnya kan didatangi. Bapak, Assalamualaikum. Bapak nyari mau ketemu dengan siapa, Pak? Karena wah kok jadi urusan saya. Anda kan gini, ada orang lewat nih. Ada orang lewat di sekitaran kita, bingung. Kita yang ada di situ. Lah kan? Kenapa kita ada di situ, orangnya ada di situ? Iya. Kok jadi urusan saya ya? Ya memang dipertemukan gitu. Lo mana tahu loh. Baik dan lain-lain ditanya. Adik udah nikah? Belum. Saya punya anak. Loh. Wah. Ternyata usut punya usut. Anaknya itu. Ya. Atau dia bilang punya keponakan. Keponakannya itu. Ya ternyata teman dekat kita itu. Malah tantenya yang deketin, nguatin. Itu ada itu yang nguatin tantenya, Pak D-nya. Alumni, sesama alumni. Tinggal dikit ya. Jadi kisah satu alumni di Jakarta, kerja di Jakarta. Karena dua-duanya kerja, waktu itu minta rekomendasi. Iya. Nah, yang si cewek itu tiba-tiba bilang gini, Pak Erik, saya nggak enak mau ngomong, tapi saya kayaknya udah nggak kuat, saya mau resign. Nggak cocok dengan kultur Jakarta. Padahal belum sampai 6 bulan. Terus saya bilang gini, ya udah gini aja, diselesaikan dulu aja kontraknya, kan 6 bulan dulu pertama. Jangan tiba-tiba keluar lah, saya nggak enak juga. Oh iya Pak, kita aja ya komit ya, selesaikan dulu, nanti udah selesai mau keluar baik-baik. Gitu. Jangan tiba-tiba keluar karena dia kan kesulitan karena udah ada program yang jalan. Betul. Baik Pak, saya kuat-kuatin. Dah. Satu saat sebelum 6 bulan kan pulang lebaran. Pulang lebaran dengan satu kantor juga. Tapi yang satu kantor ini sudah merasa sudah punya calon. Karena kampungnya sama, akhirnya pulangnya naik kereta bareng, gitu lah ceritanya. Saya bareng aja pulang kereta. Nah, ternyata si cowok ini pulang sama budenya, Pak D-nya bareng gitu kan, satu kereta. Lah budenya kan ngelihat si cewek. Ini sudah punya lah, ini si cewek ini memang nggak ada, dia tidak punya. Jalan pulang. Sampai di rumah di Pacitan, apa kata budenya sama ayahnya yang cowok? Aku udah nemukan seorang yang cocok. Masya Allah. Wes tak lihat. Akhirnya nikah ini. Gak jadi pindah. Iya. Jadi akhirnya menikah. Coba kalau dia keluar. Ya kan ini kan mesti ada jalan gitu. Nah, kan dilihat karena dilihat. Oh, baik ya, sopan banget ini kok. Nah, itu testimoni dari budenya karena enggak ada ini lah kepikiran sampai segitu kan itu. Malah ketemu jodoh ya. Malah ketemu jodoh. Mudik pas lebaran. Ketemulah rasa itu. Ya, karena apa? Ternyata hati itu dekat sekali. Jadi rasa cinta itu dekat sekali. Makanya orang bilang mencintai dicintai itu memang karunia. Iya kan? Betul. Iya. Kita udah dulu temenan ya, temenan SMP atau SMA, dekatan. Biasa aja. Pisah lama, udah bertahun lama. Ketemu lagi dalam satu acara reuni. Begitu dia kok beda ya? Nikah. Ya, dulu nggak dikasih, sekarang dikasih. Oke. Jadi paradigma cinta ini. Tapi maksudnya adalah selalu dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, selain urusan-urusan yang bersifat transaksional, urusan pekerjaan, ditambahlah urusan-urusan yang kebajikan, perhatian, care, kemudian peduli sama orang lain. Ya, dan jangan terlalu memaksa gimana ya pendapat orang tentang saya, dan jangan terlalu meminta untuk selalu dihargai, karena tanpa minta pun ketika kita totalitas bekerjanya orang akan menghargai kita tanpa harus ngomong loh. Ya kan? Saya nggak perlu ngomong dong bilang Marsha bagus. Ini contoh. Saya nggak perlu ngomong. Tapi dengan melihat kinerjanya, tinggal tanya aja sama direktur MG, gimana anak-anak? Dia nggak usah ngomong, dia cuma bilang gini. Mantap. Kalau udah tahu maksudnya. Berarti udah ngerti nilainya apa. Gitu aja kan. Iya. Nah, jadi sahabat MG, teruslah terinspirasi, bekerja, membangun paradigma positif, membuat kebajikan, karena sebenarnya itu untuk kita juga. Sehat dan teruslah terinspirasi. Masya Allah, sehat dan teruslah menginspirasi. Coach Erik, ini seperti sesi curhat bersama sahabat Marsha juga.
bersama sahabat Erik Hadi Saputra juga ya sahabat MQ ya. Sampai sudah di penghujung perjumpaan nih Coach Erik ya. Insya Allah sahabat MQ yang bertanya mungkin kita keep dulu ya Coach ya untuk Siap, di siap. pekan-pekan berikutnya. Coach Erik barangkali ada satu kalimat lagi untuk closing statement pamungkas. Iya, bekerja kalau kita hanya sekedar membangun sesuatu yang rutinitas, berarti kita bekerjakan orang lain, itu ya kita hanya dapat uang. Tapi belum tentu uangnya bahagia. Kalau bekerja kita untuk membangun karir, itu namanya bekerja, skenarionya diri kita sendiri. Tapi ketika kita bekerja, ada panggilan jiwa, itu bekerja karena karunia yang maha kuasa. Itu udah jalurnya ibadah. Kalau udah jalurnya ibadah, yang kita dapatkan adalah kebahagiaan, ketenangan, happiness. Oke.